Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Di sebuah kota kecil, Ayu dan Bima menjalani bahtera rumah tangga yang penuh cinta. Kota ini dengan jalan-jalan sempit yang dinaungi pepohonan tua dan rumah-rumah bergaya klasik menyimpan kisah-kisah yang diwariskan turun-temurun. Udara pagi seringkali diselimuti kabut tipis, seolah membawa bisikan dari masa lalu. Ayu adalah seorang istri yang setia dan penuh kasih. Wajahnya selalu dihiasi senyum lembut dan tatapan matanya meneduhkan siapa saja yang melihatnya. Sejak menikah dengan Bima, dunianya dipenuhi kebahagiaan. Ia menikmati perannya sebagai pendamping pria yang dicintainya, merawat rumah dengan penuh ketulusan, dan menyambut suaminya setiap pulang kerja dengan hangat. Bima, seorang manajer di sebuah perusahaan ternama. Bima adalah sosok pria yang bertanggung jawab. Ketampanannya sering menjadi perbincangan di antara para tetangga. Namun baginya hanya ada satu wanita yang mengisi hatinya, Ayu. Setiap kali pulang ke rumah, kehangatan Ayu adalah pelabuhan tenangnya. Setelah seharian bergelut dengan kesibukan kantor, mereka tinggal di rumah bergaya kolonial dengan taman kecil yang dipenuhi bunga-bunga berwarna cerah. Ayu selalu merawatnya dengan penuh cinta, seakan setiap kelopak yang mekar adalah cerminan kebahagiaan bersama Bima. Saat malam tiba, mereka sering duduk berdua di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat sambil mendengarkan suara jangkrik yang bersautan di kejauhan. Namun di balik ketenangan itu, bisikan-bisikan mistis masih mengalun di tengah masyarakat. Konon ada legenda tentang roh penjaga yang bersemayam di sudut kota, mengawasi setiap langkah penduduknya. Ayu dan Bima tidak terlalu mempedulikannya. Bagi mereka kebahagiaan adalah tentang saling mencintai dan berbagi momen bersama. Namun di sudut lain kota yang masih kental dengan kepercayaan mistis, seorang wanita bernama Rina duduk di mejanya dengan raut wajah yang sulit ditebak. Dari sudut matanya, ia mencuri pandang ke arah Bima, pria yang selama ini ia idam-idamkan. Setiap gerakan Bima, cara ia bicaranya, senyum hangatnya, bahkan caranya mengetik di laptop semakin membuat hati Rina dipenuhi obsesi. Namun ada satu hal yang membuatnya frustasi, kesetiaan Bima kepada Ayu. Rina telah mencoba berbagai cara untuk menarik perhatian pria itu. Ia mengenakan pakaian yang lebih menarik, mendekatinya dengan berbagai alasan pekerjaan, dan bahkan secara halus menggoda di sela-sela percakapan mereka. Tapi Bima bersikap profesional, tidak pernah memberi celah sedikit pun. Apa yang Ayu punya, tapi aku tidak, pikirnya sewot. Hatinya dipenuhi api cemburu. Kemarahannya mencapai puncak ketika suatu sore ia melihat Bima tersenyum lebar sambil menelpon seseorang. Ia tidak perlu mendengar isi percakapan itu untuk tahu, pasti Ayu. Dadanya terasa sesak. Ia tidak bisa tinggal diam. Jika Bima tidak bisa ia miliki dengan cara biasa, maka ia akan mengambilnya dengan cara lain. Malam itu ditemani jalanan yang mulai sepi. Rina menyusuri lorong-lorong sempit menuju rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu gelap dan terlihat usang, seolah sudah berpuluh-puluh tahun tidak direnovasi.
Beberapa orang menyebut tempat itu sebagai kediaman Mbah Tejo, seorang dukun hitam yang terkenal dengan kemampuannya mengirim santet dan ilmu pengasihan. Dengan ragu Rina mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk. Suara deritanya memecah kesunyian malam. Tidak butuh waktu lama, pintu terbuka memperlihatkan sosok Mbah Tejo. Seorang pria tua berjubah hitam dengan rambut panjang beruban dan sorot mata tajam yang seolah bisa menembus isi hati siapapun. Tangannya kurus, tapi aura kuat yang terpancar darinya membuat Rina merasakan getaran aneh di dadanya. Kau sudah lama menunggu. Angin di malam hari membawa banyak bisikan. Suara Mbah Tejo serak hampir seperti datang dari balik kabut. Rina menelan ludah, tenggorokannya terasa kering, tapi tekadnya selalu bulat. Aku ingin seseorang menderita, Mbah. Aku ingin Ayu lenyap dari hidup Bima, katanya dengan suara bergetar. Mbah Tejo menyeringai, menampakkan gigi-giginya yang kuning dan jarang. Permintaanmu tak sulit, tapi kau harus siap menanggung akibatnya. Aku tidak peduli, Mbah. Apapun yang harus aku lakukan, katakanlah, Mbah. Mbah Tejo mengangguk pelan, lalu melangkah masuk ke dalam rumah, memberi isyarat agar Rina mengikutinya. Udara di dalam ruangan itu begitu berat. Aroma dupa menyengat hingga membuat dada sesak. Lilin-lilin redup menerangi sudut-sudut yang dipenuhi sesajen dan kain-kain hitam dengan simbol-simbol yang tak dikenal. Dukun itu mengambil segenggam tanah dari dalam kendi, lalu meniupnya perlahan. Angin dingin tiba-tiba berputar di sekitar mereka, seolah sesuatu yang tak kasat mata telah bangkit dari tidurnya. Santet ini bekerja, kata Mbah Tejo dengan suara serak. Tapi ingat, sekali kau membuka jalan bagi kegelapan, kau tidak akan bisa kembali. Malam ini, ritual kelam dimulai. Ruangan semakin sesak, bukan hanya oleh bau dupa yang menyengat, tetapi juga oleh aura kelam yang menyelimuti setiap sudutnya. Mbah Tejo duduk bersila di atas tikar tua. Matanya menatap tajam, seolah ingin menggali setiap sudut hati Rina. Kau benar-benar yakin ingin melakukan ini? Ilmu hitam bukan sekedar permainan. Ada harga yang harus dibayar. Rina menelan ludah, tetapi matanya tetap berkilat penuh obsesi. Aku tidak peduli, Mbah. Yang aku inginkan hanya satu, Ayu lenyap dari hidup Bima. Mbah Tejo menarik nafas dalam, lalu mengeluarkan sebuah kertas usang berwarna kecoklatan dari dalam kotak kayu hitam di hadapannya. Kertas itu tampak rapuh, sudut-sudutnya sudah mulai terkikis oleh waktu. Di atasnya terukir tulisan mantra dalam aksara kuno, penuh simbol yang sulit dipahami kecuali oleh mereka yang telah mendalami ilmu gelap. Ini bukan sekedar santet biasa, bisik Mbah Tejo sambil menyerahkan kertas itu. Jika kau hanya ingin membuatnya sakit, aku bisa memberitahu cara lain. Tapi ini adalah ilmu paling hitam. Jika Ayu memakan ini, tubuhnya akan melemah, pikirannya akan terganggu, dan lambat laun jiwanya akan hancur. Rina meraih kertas itu dengan tangan sedikit gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena kegembiraan yang begitu kuat berdenyut dalam dadanya. Bagaimana caranya, Mbah? Mbah Tejo menyeringai miring. Buat dia memakan ini dengan cara apapun. Bisa dicampur dalam makanan, bisa kau selipkan dalam minumannya. Tapi ingat, setelah ia menelannya, kau tidak bisa menarik kembali kutukan ini. Rina mengangguk cepat. Baginya ini adalah kesempatan emas. Ayu akan sakit, Bima akan bersedih, dan saat itu tiba, ia akan berada di sisi Bima untuk menghiburnya.
Tanpa ragu lagi, Rina menyelipkan kertas mantra itu ke dalam tasnya dan berjalan keluar. Malam sudah larut dan bulan sabit menggantung di langit seperti senyum melicik yang menyaksikan awal dari kehancuran. Malam itu, Rina duduk di kamarnya. Jari-jarinya meremas lembaran kertas kuno beraksara Arab gundul. Matanya berkilat, penuh gairah gelap yang menari-nari di dalam benaknya. Ia bisa merasakan denyut obsesinya semakin liar. Membayangkan bagaimana Ayu akan melemah, tersiksa hingga lenyap dari hidup Bima. Namun ada satu kendala yang harus ia pecahkan. Bagaimana membuat Ayu memakan kutukan ini? Ia berpikir keras, menelusuri kebiasaan Bima. Lalu sebuah ide muncul, seperti bisikan dari kegelapan. Warung soto langganan Bima. Tempat itu sering menjadi tujuan pria itu sepulang kerja. Kadang-kadang ia bahkan membelinya untuk dibawa pulang dan disantap bersama Ayu. Senyum miring tersungging di bibir Rina. Jika ia bisa mencampurkan mantra ini ke dalam soto yang akan dibawa Bima, maka semuanya akan berjalan tanpa ada yang mencurigai. Keesokan harinya, saat senja merayap, Rina melangkah menuju rumah kecil itu. Aroma kuah kental yang kaya rempah menguar di udara, bercampur dengan uap panas dari dapur. Seorang pria parubaya berdiri di balik etalase, cekatan melayani pesanan pelanggan. Rina mendekat, suaranya terdengar manis, namun mengandung sesuatu yang busuk di baliknya. "Satu porsi untuk dibawa pulang, Pak," katanya santai. Si penjual mengangguk, tangannya lincah menyiapkan pesanan. Saat soto itu siap, Rina berpura-pura membuka plastiknya seolah ingin memastikan isinya. Gerakannya cepat dan terlatih. Jari-jarinya merobek kertas mantra itu menjadi serpihan kecil, mencabiknya hingga hampir tak terlihat, lalu mencampurkannya ke dalam kuah soto yang mengepul. Aroma khas rempah-rempah menyamarkan keberadaan sesuatu yang jauh lebih kelam di dalamnya. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Dengan tenang, ia menutup kembali plastik makanan itu, lalu melangkah ke arah kantor Bima. Di depan gedung, sosok pria itu baru saja keluar, tampak lelah tetapi masih menyunggingkan senyum. "Bima," panggil Rina ceria. Bima menoleh sedikit terkejut, namun tetap tersenyum. "Oh, ada apa?" "Aku tadi mampir ke warung soto langgananmu. Aku ingat kamu sering beli di sana, jadi sekalian aku belikan satu buatmu." Suaranya terdengar ringan. Bima mengangkat alis. "Wah, serius? Terima kasih ya." Rina mengangguk, menahan gelora di dalam dadanya. "Iya, sama-sama. Aku juga sekalian nitip salam buat Ayu. Bilang padanya semoga dia suka ya. Kan kalian sering makan ini berdua." Bima tertawa kecil. "Iya, Ayu suka banget sama soto ini. Wah, pasti dia seneng nih. Makasih banyak ya, Rina." Rina hanya tersenyum, menekan keinginannya untuk tertawa penuh kemenangan. Tentu saja Ayu akan memakannya, dan ketika itu terjadi, kutukan akan mulai bekerja. Malam turun dengan lembut, membawa angin sepoi yang menyusup melalui celah jendela rumah Bima dan Ayu. Rumah bergaya kolonial itu selalu dipenuhi kehangatan. Aroma kayu tua bercampur wangi melati dari taman kecil di halaman depan, tempat Ayu biasa merawat bunga-bunga kesayangannya. Saat suara deru mesin mobil terdengar memasuki pekarangan, Ayu segera bergegas ke pintu. Wajahnya berseri, matanya berbinar penuh cinta. Begitu Bima masuk, ia langsung menyambut suaminya dengan pelukan hangat. "Kamu pulang lebih larut dari biasanya, Mas," kata Ayu, suaranya lembut. Bima tersenyum. "Tadi ada kerjaan tambahan di kantor, tapi lihat ini, aku bawakan sesuatu buatmu." Ayu menatap kantong plastik yang diulurkan Bima, lalu tersenyum semakin lebar. "Soto?" tanyanya riang.
Bima mengangguk. Iya, Rina yang beliin tadi, katanya dia ingat kita sering makan ini bareng. Ayu tak curiga sedikit pun. Malam itu mereka duduk bersama di meja makan. Kehangatan rumah menyelimuti mereka bersama seperti biasa. Dengan riang Ayu membuka bungkusan soto dan menuangkannya ke dalam mangkok. Aroma rempah-rempah segera memenuhi ruangan, membuat perutnya semakin lapar. Bima menyandarkan bahunya di kursi, menikmati pemandangan Ayu yang begitu bahagia, menyantap makanan kesukaannya. Pelan-pelan, Ayu menyuapkan sesendok demi sesendok, tanpa sadar bahwa sesuatu yang kelam telah meresap ke dalam setiap tetesan kuah yang masuk ke tubuhnya. Mantra hitam itu mulai bekerja, merayap dalam aliran darahnya, menanamkan sesuatu yang tidak kasat mata. Mereka tidak menyadari bahwa malam ini adalah malam terakhir di mana rumah mereka masih dipenuhi kehangatan. Malam ini adalah awal dari teror yang akan mengubah segalanya. Awalnya Ayu hanya merasa sedikit tidak enak badan. Ia mengira itu karena kelelahan atau mungkin efek dari makanan yang terlalu pedas. Namun ketika malam semakin larut, rasa tidak nyaman itu berubah menjadi sesuatu. Dada Ayu terasa berat, seolah ada sesuatu yang menghimpitnya. Tidurnya tidak lagi nyenyak. Ia gelisah, tubuhnya dingin, tetapi keringat membasahi pelipisnya. Dalam tidurnya yang tidak tenang, ia mulai mendengar bisikan-bisikan aneh. Suara samar yang berulang kali memanggil namanya. Di sisi lain ranjang, Bima tidur dengan pulas, tidak menyadari bahwa istrinya sedang berjuang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Ketika jarum jam mendekati pukul 3 pagi, Ayu terbangun dengan napas memburu. Di sudut kamar berdiri bayangan hitam yang samar mengawasinya. Tubuhnya membeku, hatinya ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Matanya terbelalak, menyaksikan sosok itu semakin mendekat, lalu menghilang begitu saja. Seakan larut dalam kegelapan, jantung Ayu berdetak cepat. Apakah ini hanya mimpi? Apakah ini hanya berhalusinasi? Tetapi saat ia mencoba menarik nafas panjang, suara berbisik itu kembali terdengar, lebih dekat, lebih jelas. Seketika Bima bergerak dalam tidurnya dan merengkuh punggungnya dengan lembut. "Gak apa-apa, aku di sini." Suaranya terdengar mengantuk. "Mungkin kamu cuma mimpi buruk." Ayu menatap suaminya. Matanya masih dipenuhi ketakutan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekedar mimpi. Sesuatu telah masuk ke dalam hidup mereka. Dan rumah yang dulu penuh kehangatan, kini mulai berubah menjadi tempat yang dipenuhi teror. Sejak malam itu, Ayu tidak pernah merasa benar-benar sendirian. Mimpi buruk datang setiap malam, seperti rentetan film yang terus diputar ulang tanpa henti. Ia selalu melihat sosok-sosok samar berdiri di sudut kamar, berbisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Udara di dalam rumah semakin dingin, menusuk tulang. Meskipun semua jendela tertutup rapat, namun yang paling mengerikan bukanlah mimpi itu sendiri, melainkan rasa sakit yang terus ia bawa kembali ke dunia nyata. Setiap kali ia terbangun dengan nafas memburu, tubuhnya terasa lemah, otot-ototnya seolah kaku. Lebam-lebam kecil mulai bermunculan di pergelangan tangan dan kakinya. Awalnya ia mengira itu akibat tidurnya yang tidak nyenyak. Tapi lama-kelamaan bekas lebam itu semakin banyak, semakin dalam, semakin perih. Seolah-olah ada sesuatu yang mencengkramnya dalam mimpi. Tapi yang paling menyakitkan bukan rasa takut yang menggerogotinya perlahan, melainkan sikap Bima yang mulai berubah. Dulu setiap kali Ayu merasa tidak enak badan atau mengalami mimpi buruk,
Bima selalu ada. Dia selalu memeluknya erat, mengusap punggungnya, berbisik lembut bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi sekarang semua terasa berbeda. Bima tidak lagi memperhatikan ekspresi pucatnya setiap pagi. Ia tidak lagi bertanya apakah Ayu tidur nyenyak atau merasa lebih baik. Setiap kali Ayu mencoba bercerita tentang mimpinya, tentang suara-suara aneh yang ia dengar, Bima hanya menghela nafas dan tersenyum tipis. Senyum yang tidak membawa kehangatan, melainkan kebosanan. "Kamu terlalu banyak pikiran," katanya suatu malam saat Ayu kembali terbangun dengan tubuh gemetar. "Tapi Mas, aku benar-benar melihatnya. Aku merasa seperti ada yang menyentuhku. Ada yang berbisik di telingaku, Mas. Ini bukan cuma mimpi biasa." Bima menutup mata sejenak sebelum menoleh ke arah istrinya. "Ayu, kamu capek. Udah, jangan terlalu dipikirin. Mungkin kamu cuma stres atau kecapean. Lagian kamu sering banget begini akhir-akhir ini. Jangan manja ya." Mata Ayu membesar. Manja? Dulu Bima selalu mempercayainya. Dulu Bima selalu mendengarkan, selalu berusaha menenangkan. Tapi kini semuanya terasa seperti orang asing, dingin, tidak peduli, selalu mencari alasan untuk mengabaikan ketakutannya. Apakah ini bagian dari kutukan? Malam berikutnya, Ayu kembali mengalami mimpi buruk. Tapi kali ini semuanya terasa terlalu nyata. Ia berada di dalam rumahnya sendiri, namun suasananya berbeda. Udara terasa berat menekan paru-parunya dengan keheningan yang ganjil. Kamar itu lebih gelap dari biasanya dan seluruh ruangan diterangi oleh cahaya temaram yang seolah tidak berasal dari lampu manapun. Ayu mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menindihnya. Dari atas menghimpit dadanya hingga nafasnya tercekat. Dari sudut matanya, ia menangkap sesuatu yang bergerak dalam kegelapan. Suara bisikan terdengar samar-samar menggema di telinganya. "Kami sudah datang." Dari banyaknya pekat yang menyelimuti ruangan, muncul sepasang tangan kurus. Jemarinya panjang, bergerak, mendekat dengan gerakan aneh yang tak wajar. Ayu ingin berteriak, tetapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Ia mencoba bangun, namun tubuhnya seolah terkunci oleh ketakutan. Dan saat ia menoleh, wajah mengerikan itu muncul tepat di depannya. Mata kosong tanpa bola mata, mulut menganga dengan robekan mengerikan, senyum bengkok yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Ayu terbangun dengan jeritan panjang, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dadanya naik turun, nafasnya tersengal-sengal, tapi tak ada yang menenangkan. Di sampingnya, Bima hanya berbalik, menggumam pelan, lalu kembali tidur seolah tak mendengarkan apapun. Ayu menatapnya, berharap ada reaksi, ada pelukan menenangkan seperti dulu. Tapi tidak ada. Hanya keheningan yang lebih menusuk dari mimpi buruknya sendiri. Ia menggenggam tangannya sendiri, matanya basah. Bima semakin jauh dan kini ia benar-benar sendirian. Pagi itu rasa sakit menyergapnya begitu ia membuka mata. Kaku, seperti baru saja dipelintir oleh sesuatu yang tak kasat mata. Saat ia mencoba menggerakkan tangan, perih menyengat langsung merambat ke seluruh lengannya. Perlahan ia menoleh ke cermin, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Memar gelap berbentuk jari-jari telapak tangan jelas di kulitnya. Dari pergelangan hingga lengan, bekas cengkraman itu terlalu nyata, terlalu jelas untuk dianggap sebagai kebetulan. Ayu mengangkat tangannya, menyentuh memar itu dengan jemari gemetar. Rasa sakitnya menusuk seakan kuku-kukunya tajam yang masih mencengkramnya. Ia mencoba mengingat, mencoba mencari alasan logis,
tapi tidak ada. Ia tidak jatuh, tidak terbentur, tidak ada siapapun yang menyakitinya. Ketakutan merayap pelan, mencengkram pikirannya. Apakah ini masih bagian dari kutukan itu? Dengan panik, Ayu berlari keluar kamar mencari Bima. Hatinya berharap suaminya akan memberikan penjelasan, atau setidaknya memeluknya dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi ruang tamu kosong, yang ada hanya secarik kertas di meja makan. Sayang, aku harus lembur lagi, mungkin malam baru pulang. Jaga diri baik-baik. Ayu merasakan dunianya berputar. Tangannya gemetar saat ia meraih ponsel, mencoba menghubungi Bima. Tapi yang ia dapatkan hanyalah balasan singkat yang mengkonfirmasi bahwa suaminya benar-benar sibuk. Semakin lama semakin terasa asing. Bima semakin jarang pulang, dan saat pulang selalu dengan alasan yang terasa dibuat-buat. Namun yang lebih mengerikan dari itu bukanlah kepergian Bima, melainkan suara-suara itu. Malam demi malam bisikan itu semakin jelas. Awalnya hanya samar, seperti suara angin yang mengalun lembut. Tapi lama-lama suara itu terdengar di berbagai sudut dekat telinganya. Dari balik tirai kamar, dari celah dinding yang seakan bernafas, Ayu mulai mendengar bisikan itu setiap malam, lebih keras, lebih dekat, seakan sesuatu sedang mengintainya dalam gelap. Terkadang suara tawa kecil menyertainya, bukan tawa manusia, tetapi suara yang penuh kebencian. Tawa yang mengendap dalam pikirannya, merayapi kesadarannya, menyeretnya ke dalam jurang ketakutan yang tak berujung. Pada malam kelima, semuanya berubah menjadi lebih mencekam. Ayu duduk di atas ranjang, tubuhnya gemetar, nafasnya berat. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ruangan itu begitu sunyi, tapi ada sesuatu yang bergerak dalam kegelapan. Tirai kamar bergeser pelan, padahal tidak ada angin. Dari baliknya muncul bayangan gelap, bergerak cepat berkelebat di sudut ruangan, seolah mengawasinya. Ia menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi ketika membuka mata, kembali bayangan itu semakin dekat dan semakin jelas, seolah ada sesuatu yang sedang mengamatinya dari balik kegelapan. Ayu ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Tubuhnya seolah terkunci dalam ketakutan yang dalam. Hari demi hari tubuhnya semakin lemah. Rasa sakit yang menggerogoti semakin tajam, semakin tidak tertahankan. Luka-luka yang muncul secara misterius di tubuhnya memburuk. Memar-memar melebar, goresan-goresan semakin dalam, dan bau busuk mulai menguar dari kulitnya yang terkelupas. Ayu sudah tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Setiap kali ia terpejam, mimpi buruk itu datang kembali. Bayangan hitam, suara bisikan, dan tangan-tangan tak kasat mata yang mencengkram kulitnya, mencakar, meremas, merayapi tubuhnya hingga ke tenggorokan. Semua itu merasuk ke dalam dirinya, membuatnya merasa kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Namun yang paling menyakitkan bukanlah luka-luka yang menganga di tubuhnya, bukan pula rasa sakit yang membakar dari dalam, melainkan perubahan pada suaminya, Bima. Awalnya Ayu berpikir mungkin Bima hanya lelah, mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaannya, atau mungkin hanya sedang tertekan. Tapi saat tubuh Ayu mulai membusuk, bernanah, hampir tidak bisa lagi bergerak tanpa menjerit kesakitan, Bima tidak datang. Tidak ada sentuhan hangat, tidak ada kata-kata penghibur. Satu-satunya perhatian yang diberikan Bima hanyalah kata-kata dingin yang membuat luka di hatinya semakin dalam. "Kamu harus lebih kuat, sayang," katanya suatu malam saat Ayu berbaring di tempat tidur dengan nafas terengah. Tubuhnya menggigil menahan nyeri. "Jangan terlalu mengeluh.
Ayu menatap suaminya dengan mata penuh harapan. Harapan yang pupus begitu saja. Tatapan Bima tidak lagi seperti dulu. Tidak ada kasih di sana, tidak ada cinta. Pada suatu malam yang suram, puncak dari segala penderitaan, Ayu tiba-tiba tubuhnya terasa seperti terbakar dari dalam. Nafasnya tersengal, tercekik oleh rasa sakit yang mendera di setiap inci kulitnya. Luka-luka yang membusuk kini semakin menghitam, mengelupas, meninggalkan aroma busuk yang merayapi seluruh ruangan. Ayu merasa seolah sedang mati perlahan. Bima datang, tapi reaksi suaminya membuat Ayu hampir gila. Bima berdiri di depan pintu kamar, menatapnya dengan tatapan sulit diartikan. Wajah yang dulu penuh kasih, kini terdistorsi oleh sesuatu yang tidak pernah Ayu lihat sebelumnya. Rasa jijik yang tak bisa disembunyikan. Ayu, suaranya terdengar berat, kosong. Kamu sudah berubah. Ayu mencoba mengangkat tangannya yang lemah, berharap Bima akan merangkulnya, memberikan sedikit rasa kehangatan. Tapi Bima justru mundur. Wajahnya semakin menegang, matanya semakin dipenuhi oleh sesuatu yang membuat Ayu ingin menangis. "Mas, tolong aku, Mas," bisik Ayu dengan suara nyaris tak terdengar. Tapi Bima hanya terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada dingin yang menusuk, "Aku gak tahu harus gimana lagi. Ayu, semua ini terlalu aneh." Ayu ingin menangis, ingin berteriak, ingin memohon. Tapi sebelum ia bisa mengatakan apapun, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Rina melangkah masuk, senyum di wajahnya begitu asing bagi Ayu. Gaun merah ketat membalut tubuhnya. Bibirnya melengkung dalam seringai puas. Matanya penuh dengan sesuatu yang membuat dada Ayu sesak. "Ayu, kamu tampaknya semakin lemah ya?" katanya dengan suara manis yang mengandung racun. Ayu terbelalak. "Rina, di sini bagaimana bisa?" Bima memandang Rina dan dengan penuh ketegasan ia berkata, "Ayu, ini Rina. Aku ingin kamu mengenalnya. Rina akan tinggal di sini sampai kamu sembuh." Ayu merasa kepalanya berputar, pandangannya mengabur, dadanya terasa sesak. Apa ini yang terjadi? Bima, apakah dia benar-benar telah tergoda oleh Rina? Begitu jauh tega meninggalkannya yang tengah terjerembab dalam penderitaan. Ayu merasa dunianya runtuh. Hatinya hancur berkeping-keping. Bima tidak lagi melihatnya sebagai istri yang setia. Ia hanya melihat tubuh yang hancur, penuh luka dan bau busuk yang menguat tanpa henti. Ia duduk di kursi dengan wajah datar, sementara Rina melangkah ringan, mendekat lalu duduk di sebelahnya. Dengan santai, mata Rina berkilat, bibirnya menyunggingkan senyum puas, seolah kemenangan sudah ada di dalam genggamannya. "Jangan khawatir Ayu," bisik Rina dengan nada manis yang menusuk telinga. "Akhirnya dia memilihku. Kamu sudah terlalu lemah. Sudah saatnya aku mengambil alih." Ayu ingin membalas, ingin berteriak, ingin menangis lebih keras. Tapi suara yang keluar hanyalah erangan lirik. Tubuhnya yang dulu indah, kini kurus kering, terbalut luka-luka bernanah dan memar menghitam. Wajah yang dulu bercahaya, kini kelam dan tenggelam dalam penderitaan yang tak kunjung reda. Matanya yang dulu berkilauan penuh harapan, kini hanya menyisakan hampaan. Seolah tidak ada lagi cahaya yang mampu menembus kegelapan yang menyelimutinya. Ia tak lagi mengenali dirinya sendiri. Setiap detik yang berlalu seperti siksaan yang tak berkesudahan. Langkahnya berat, setiap helaan nafas terasa menyayat. Dan suara-suara itu, bisikan-bisikan itu semakin jelas, semakin nyata mengelilinginya dari setiap sudut rumah. Mengendap-endap di bayangan, menyusup ke pikirannya, mengoyakkan kewarasannya. "Rina,
perempuan yang telah merenggut segalanya darinya, semakin memperparah penderitaan yang Ayu rasakan. Setiap tatapan Bima kepadanya kini hanya berisi rasa jijik dan muak. Dulu lelaki itu adalah dunianya. Kini ia bahkan tidak ingin menyentuhnya. Ayu hanya bisa menangis dalam diam. Kadang bibirnya bergetar, berbisik sendiri dengan suara yang tidak lagi jelas. "Mas, tolong." Tapi tak ada yang mendengarkan. Hanya tembok-tembok bisu dan bayangan yang semakin pekat menghimpit. Hingga akhirnya orang tuanya datang. Mereka mendengar kabar bahwa kondisi putri mereka semakin memburuk. Dengan hati hancur, mereka bergegas ke rumah Ayu, berharap bisa menyelamatkan anak mereka dari neraka yang menggerogotinya. Tapi saat mereka tiba, mereka hampir tidak mengenali Ayu lagi. Putri mereka yang dulu ceria dan penuh kehidupan, kini hanyalah bayangan kelam. Tubuhnya ringkih, kulitnya hitam membusuk. Luka-luka bernanah mencuat dari setiap inci tubuhnya. Dan matanya kosong, seakan jiwanya sudah terkuras habis. Dengan penuh kepedihan mereka mencoba berbicara dengan Bima. Mereka memohon agar diperbolehkan membawa Ayu pulang merawatnya. Mencoba menyelamatkan apa yang tersisa dari dirinya. Tapi Bima dengan ekspresi datar dan suara dingin hanya menggeleng. Ayu sudah tidak seperti dulu lagi. Ini yang bisa saya lakukan untuknya, ujar Bima, suaranya penuh kejenuhan. Saya sudah mencoba, tapi ini di luar kendali saya. Saya tidak bisa lagi bertanggung jawab atas semua ini. Ayu menatap lelaki yang dulu dicintainya itu. Tatapannya kosong, kehilangan semua harapan. Tangan yang dulu pernah menggenggamnya dengan hangat, kini hanya tergantung di sisi tubuhnya, tak lagi ingin menyentuhnya. Orang tua Ayu tidak menyerah. Mereka tahu Bima sudah tidak peduli. Tapi mereka juga tahu bahwa Ayu membutuhkan mereka lebih dari sebelumnya. Dengan suara tegas, ayah Ayu berkata, "Ini sudah cukup. Kami akan membawa Ayu pulang. Dia anak kami." Tatapan orang tua Ayu penuh dengan penyesalan dan kemarahan yang terpendam. Sorot mata itu cukup membuat Bima mundur, tak lagi mampu berdebat. Pada akhirnya ia tidak bisa lagi menghalangi mereka. Dengan perlahan ayah dan ibu Ayu mengangkat tubuh putri mereka yang lemah, seolah-olah sudah tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Ayu yang selama ini hanya bisa merasakan penderitaan, akhirnya dibawa ke tempat yang lebih aman, ke rumah orang tuanya, jauh dari pengkhianatan dan kejamnya dunia di sekitarnya. Namun meskipun Ayu telah berada dalam pelukan orang tuanya, luka yang lebih dalam telah tergores di dalam jiwanya. Kepercayaan yang hancur, cinta yang lenyap, serta rasa sakit yang tidak kunjung hilang telah merenggut sebagian besar dirinya. Ayu hanya bisa menatap kosong ke depan, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Segalanya telah hilang darinya. Kehidupan Ayu kini jauh berbeda dari apa yang dulu dikenalnya. Setelah dibawa kembali ke kampung halaman, Ayu menjalani hari-hari dalam keputusasaan. Tubuhnya masih kurus dan lemah. Luka-luka yang sempat membusuk di kulitnya perlahan mulai sembuh. Tetapi luka di dalam jiwanya jauh lebih dalam, lebih kelam dan tak terlihat. Orang tua Ayu, terutama ayahnya, tidak pernah berhenti berjuang untuk kesembuhan putri mereka. Ayah Ayu yang dikenal sebagai tokoh agama di kampung, setiap malam ia mengadakan doa dan pengajian di rumah. Tidak pernah lelah membaca ayat-ayat suci, Al-Fatihah dan doa-doa lain yang diyakini mampu menyembuhkan segala penyakit, baik fisik maupun batin. Rumah mereka dipenuhi dengan lantunan doa dan zikir, berharap agar Tuhan memberikan kesembuhan pada putri tercinta mereka. Ayu sering duduk termenung mendengarkan suara ayahnya yang mengaji. Suara itu bergema di seluruh ruangan, memenuhi rumah mereka dengan ketenangan. Namun di dalam dirinya sesuatu masih meronta. Teror itu belum sepenuhnya pergi.
Malam demi malam, meski tubuhnya berada di kampung yang damai, hatinya tetap dihantui sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Malam itu Ayu terbaring di kamarnya. Terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menarik selimutnya erat-erat, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang merayap di kulitnya. Lalu ia mendengar sesuatu. Langkah kaki pelan, berat, suaranya terdengar di luar kamar. Mendekat seolah ada sesuatu yang mengendap-endap. Ayu membuka mata, jantungnya berdetak kencang. Tubuhnya terasa kaku, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Ia melirik ke jendela. Cahaya bulan menembus tirai tipis, tetapi yang terlihat hanyalah bayangan. Bayangan hitam yang melintas begitu cepat. Ayu ingin berteriak, tetapi suara itu terhenti di tenggorokannya. Perasaan teror itu datang begitu mendalam. Ia tahu ada sesuatu yang mengintainya dari dalam kegelapan. Ia ingin bergerak, tetapi tubuhnya membatu. Ia hanya bisa menatap langit-langit. Matanya membelalak, dadanya naik turun dengan nafas yang tersengal. Di luar kamar, suara lantunan ayat suci masih terdengar dari ruang tamu. Ayahnya masih mengaji, namun malam itu suara doa-doa itu terasa berbeda. Tidak membawa ketenangan seperti biasanya. Ada sesuatu yang berubah. Ayah Ayu duduk bersilah di ruang tamu. Tangannya memegang kitab suci. Bibirnya terus bergetar melantunkan doa. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, lebih dingin. Ia merasakan sesuatu yang aneh, tetapi tetap berusaha fokus. Lalu suara langkah itu terdengar lagi di belakangnya. Ayah Ayu menahan nafas. Suara itu datang tanpa disertai bayangan, tanpa angin yang berhembus, tapi ia bisa merasakan keberadaannya. Sesosok bayangan hitam mulai bergerak mendekat tanpa suara. Bayangan itu seolah berasal dari kegelapan itu sendiri. Perlahan wujudnya semakin jelas. Mata yang berkilau hitam pekat penuh kebencian. Ia berdiri diam, memperhatikan, menunggu. Ayah Ayu yang sudah sangat berpengalaman dengan dunia spiritual merasakan hawa dingin yang merayap ke tulangnya. Ia berhenti dalam bacaan, menoleh perlahan, dan di sana, di balik kegelapan malam, ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah wujud yang lebih hitam dari kegelapan itu sendiri. Ayah Ayu merasa sekujur tubuhnya merinding. Namun ia segera memejamkan mata dan kembali melanjutkan bacaannya dengan suara yang lebih keras dan tegas. Ia membaca ayat kursi dengan penuh keyakinan, seolah-olah doa itu menjadi satu-satunya pelindung dari kegelapan yang mengancam. Ayu yang mendengar itu pun mulai terbangun. Rasa takut yang luar biasa menyergapnya. Dalam keadaan bingung dan ketakutan, ia mulai merasa tubuhnya yang dipenuhi keringat dingin. Bayangan hitam itu semakin mendekat, melayang-layang di atas ayahnya Ayu, seolah berusaha menelan segala cahaya yang ada di dalam rumah tersebut. Tiba-tiba, bayangan itu menyentuh pundak ayah Ayu dan membuatnya terhuyuk mundur. Ayah Ayu merasakan hawa panas yang begitu membakar. Namun ia tidak membiarkan dirinya goyah. Dengan kekuatan doa yang kuat, ia mengucap beberapa kalimat terakhir dari ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan. Tak lama setelah itu, bayangan itu menghilang, seolah ditarik ke dalam kegelapan. Meninggalkan rumah itu dalam keheningan yang menakutkan. Ayah Ayu menarik nafas panjang, tetapi jantungnya masih berdebar kencang. Ia tahu bahwa teror itu belum selesai. Ada sesuatu yang jauh lebih kuat sedang mengincar anaknya. Sesuatu yang telah menyusup ke dalam hidup mereka. Ayu yang mendengar segala kejadian itu merasa tubuhnya semakin lemah. Ia tidak tahu apakah yang ia rasakan itu hanya sebuah ilusi atau kenyataan. Namun perasaan yang meresap dalam dirinya semakin mendalam. Teror itu semakin nyata. Dan ia tahu
bahwa perjalanan panjang menuju kesembuhan dan kedamaian akan menjadi jauh lebih sulit dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu udara di sekitar rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Seakan alam pun merasakan kehadiran sesuatu yang jahat. Ayu yang terbaring lemah di ranjang, matanya setengah terpejam. Namun tubuhnya yang kurus itu terus menggigil tidak terkendali. Suara desahan nafasnya yang terputus-putus seolah menandakan bahwa tubuhnya sudah tidak bisa lagi menahan beban yang menggerogoti jiwanya. Orang tua Ayu mulai merasakan bahwa ada yang tidak beres. Walaupun mereka sudah mengusahakan berbagai cara, termasuk pengobatan medis dan psikologis, Ayu tetap tidak kunjung sembuh. Luka-luka di tubuhnya mungkin sudah mulai hilang, tetapi teror yang terus menghantui pikirannya justru semakin parah. Bau busuk, bayangan hitam, dan suara-suara aneh semakin sering mengelilinginya, membuat Ayu hidup dalam ketakutan yang semakin mendalam. Ayah Ayu yang sudah lama dikenal sebagai tokoh agama di kampung, merasa bahwa ada sesuatu yang lebih kuat dari sekedar penyakit yang menggerogoti anaknya. Ia merasa kehadiran jahat itu semakin jelas, dan ia tahu hanya satu cara yang bisa menyelamatkan Ayu. Malam itu setelah berkonsultasi dengan beberapa orang yang dipercayai, ia memutuskan untuk mengundang Kiai Hasim, seorang kiai terkenal di desa seberang, untuk meruqyah Ayu. Kiai Hasim dikenal dengan kemampuan supranaturalnya yang luar biasa, mampu menangani hal-hal yang bersifat gaib dan mengusir makhluk-makhluk jahat yang mengganggu kehidupan seseorang. Saat Kiai Hasim tiba di rumah, seluruh keluarga Ayu merasa ada harapan baru. Namun ketegangan terasa di udara. Ayu yang sudah tidak mampu bergerak sendiri, terpaksa dibantu oleh ibunya untuk duduk di tempat yang lebih nyaman. Ayah Ayu menatap dengan cemas, sementara ibu Ayu hanya bisa menangis pelan, mengetahui betapa lemah dan terpuruknya putrinya. Kiai Hasim segera duduk di depan Ayu dengan tenang, mengambil wudhu dan memulai doa-doa yang sudah dikenal untuk melawan kekuatan jahat. Lampu-lampu di rumah meredup dan hanya suara lantunan doa yang terdengar dalam keheningan malam. Ayu yang semula terbaring lemah mulai merasakan gemetar aneh pada tubuhnya. Kaki dan tangannya bergetar hebat, dan tubuhnya yang kurus itu terangkat sedikit dari ranjang. Seolah-olah ada tenaga tak terlihat yang menggerakkan tubuhnya. Suara desisan dan raungan aneh mulai terdengar dari mulut Ayu yang serak. Bukan lagi suara Ayu yang biasa, melainkan suara kasar yang tidak manusiawi. "Jangan takut ibu, kita akan bersama-sama melalui ini." Ayu semakin keras berteriak, tubuhnya seolah melawan semua usaha Kiai Hasim untuk meruqyah. Kiai Hasim mengambil sebuah air ruqyah yang sudah didoakan, lalu menyiramkan ke tubuh Ayu. Begitu air itu mengenai tubuhnya, Ayu mengelincang, kesakitan. Suara jeritan yang mengerikan kembali terdengar. Ayu berontak, tubuhnya seperti terkontaminasi oleh api yang membakar dari dalam. "Keluarlah, keluarlah dari sini," teriak Kiai Hasim dengan suara yang penuh kewibawaan, memerintahkan makhluk yang menguasai tubuh Ayu untuk meninggalkannya. Namun makhluk itu tidak mau menyerah begitu saja. Tubuh Ayu bergetar semakin hebat dan matanya yang sebelumnya kosong kini berubah menjadi gelap. Seolah ada dua pasang mata yang menatap dari dalam dirinya. Pandangan itu sangat menyeramkan. Ayu meronta-ronta mencoba berteriak, tetapi suaranya semakin terdengar seperti raungan makhluk jahat yang ingin keluar dari tubuhnya. Ibu Ayu yang melihat anaknya kesakitan hanya bisa menangis terisak, merasa seolah-olah harapan mereka semakin tipis. Dia meraih tangan suaminya yang ada di samping, menggenggamnya dengan kuat, berharap agar suaminya bisa memberikan kekuatan untuk menghadapi keadaan yang semakin mengerikan ini.
Di luar rumah, angin malam bertiup kencang, menambah ketegangan suasana yang mencekam. Ayu yang terus kesakitan mulai mengucapkan ayat-ayat yang terdengar samar. Namun suaranya semakin lemah. Ayu terjatuh lemas. Tubuhnya gemetar, tetapi keheningan yang aneh menggantung di udara. Ayu tidak bergerak dan udara yang tadinya penuh dengan rasa takut kini menjadi lebih tenang. Meskipun keadaan rumah tetap mencekam, Ibu Ayu mendekati putrinya, memeriksa tubuhnya yang lelah dengan penuh harapan dan juga ketakutan. Mata Ayu terbuka perlahan, namun tatapannya kosong. Tak ada lagi jiwa yang tertinggal di dalamnya. Ayah Ayu menatap dengan penuh kecemasan, berharap ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Namun dari jauh di dalam kegelapan, sesuatu yang jahat masih terasa mengintai. Setelah menjalani ritual ruqyah yang panjang dan melelahkan, Ayu akhirnya terdiam dalam ketenangan yang penuh ketidakpastian. Tubuhnya yang sebelumnya terus bergetar kini terasa lebih ringan. Meski aura gelap masih mengintai di balik matanya, Kyai Hasyim yang telah memimpin proses ruqyah duduk bersilah di hadapan keluarga Ayu dengan wajah yang serius, masih penuh konsentrasi. Setelah proses itu, Ayu mengeluarkan suara-suara aneh dan tubuhnya terus bergoyang, tetapi akhirnya terhenti setelah beberapa waktu. Kyai Hasyim merasakan ada sesuatu yang terungkap, sesuatu yang lebih besar dari sekedar penyakit atau gangguan. Makhluk gaib. Kyai Hasyim membuka matanya, perlahan menatap Ayu dengan tatapan penuh pengertian. "Ayu," kata Kyai Hasyim dengan suara dalam, "ini bukan sebuah penyakit biasa. Ada kekuatan jahat yang menguasai dirimu." Ayah Ayu mendekat dengan wajah penuh kecemasan dan bertanya, "Apa maksudnya Kiai? Siapa yang telah mengirimkan teror ini pada anak kami?" Kyai Hasyim menarik nafas panjang. Ini bukan gangguan dari makhluk halus biasa yang menguasai Ayu. Berasal dari seseorang yang memiliki niat buruk dengan sengaja mengirimkan kekuatan jahat untuk merusaknya. Itu bukan pekerjaan orang biasa. Ibu Ayu menatapnya dengan mata yang penuh air mata. Wajahnya terlihat lelah dari perjalanan panjang yang telah mereka tempuh. Tapi siapa yang bisa sejahat itu, Pak Kiai? Kenapa mereka melakukan ini pada anak kami? Kyai Hasyim menunduk sejenak merenung. Saya merasakan energi yang sangat kuat dan penuh kebencian dalam santet ini. Ini bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ini adalah perbuatan yang direncanakan dengan matang. Bisa jadi itu berasal dari teman dekat Ayu atau bahkan seorang musuh yang selama ini tidak tampak jelas. Kata-kata Kyai Hasyim menggantung di udara, seolah-olah membiarkan ketidakpastian menyambangi semua orang yang ada di ruangan itu. Ayah Ayu yang keras kepala tidak bisa menahan amarah yang mulai membuncah di dadanya. "Saya tidak bisa terima, Kiai. Anak saya dijadikan korban dari seseorang yang tidak saya kenal. Siapapun yang melakukan ini harus dipertanggungjawabkan." Kyai Hasyim mengangguk pelan, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih serius. "Saya akan membantu mencari tahu siapa yang mengirimkan santet ini. Karena meskipun santet itu dikirim dengan niat jahat, saya yakin kita bisa menemukannya." Ayah Ayu menatap Kiai dengan tatapan penuh harapan. Meskipun rasa marah dan kecewa masih menghentak-hentak di dalam dadanya. "Temukan orang yang telah melakukannya, Kiai. Kami inilah yang hancur, Kiai. Anak saya menderita tanpa alasan." Dengan penuh tekad dan rasa marah yang membara, Ayah Ayu meminta Kiai untuk menyelidiki lebih lanjut. Setelah berdoa dan melakukan beberapa ritual, Kyai Hasyim mulai mencari petunjuk tentang siapa yang bertanggung jawab atas teror yang menguasai Ayu. Beberapa malam Kyai Hasyim melakukan mediasi spiritual, mencari jejak dari kekuatan yang telah mengirimkan malapetaka kepada Ayu.
Tanda-tanda yang muncul semakin jelas dan akhirnya ia menemukan informasi tentang seorang dukun hitam yang bernama Mbah Tejo, yang dikenal memiliki ilmu hitam yang sangat kuat. Mbah Tejo. Kiai Hasyim menyebutkan nama itu dengan penuh hati-hati, seolah nama itu mengandung ancaman yang sangat besar. Mbah Tejo dikenal sebagai seorang dukun ilmu hitam yang tinggal jauh dari kampung ini, di daerah yang terpencil dan jauh dari jangkauan banyak orang. Rumor tetangganya sudah beredar luas di kalangan mereka yang percaya pada ilmu hitam, dan nama itu menimbulkan rasa takut yang mendalam bagi siapapun yang mendengarnya. Ayah Ayu yang marah besar tidak peduli dengan peringatan tersebut. "Saya tidak akan tinggal diam, Pak Kiai. Jika Mbah Tejo yang melakukannya, saya akan pastikan dia mempertanggungjawabkan perbuatannya." Dengan penuh semangat, Ayah Ayu dan Kiai Hasyim memulai perjalanan untuk menemukan Mbah Tejo. Jaraknya memang jauh, namun keinginan untuk menyelamatkan Ayu membuat mereka tidak peduli dengan rintangan yang menghalangi. Kejahatan yang telah terjadi harus dibalas, dan Ayah Ayu tidak akan membiarkan siapapun merusak kehidupan putrinya tanpa mendapat balasan. Malam yang kelam dan penuh misteri menyelimuti perjalanan mereka. Dalam hati Ayah Ayu bertanya-tanya siapa sebenarnya Mbah Tejo dan apa yang membuatnya begitu kuat. Namun satu hal yang pasti, mereka tidak akan mundur. Kebenaran harus terungkap dan keadilan harus ditegakkan. Perjalanan Ayah Ayu bersama Kiai Hasyim menuju rumah Mbah Tejo semakin menegangkan, seiring jarak yang semakin dekat. Hujan deras mengguyur sepanjang jalan yang terjal. Keheningan malam hanya terpecah oleh suara mesin kendaraan yang terus bergerak maju. Hati Ayah Ayu dipenuhi amarah yang tidak tertahankan. Dia tidak peduli dengan bahaya yang mengintai di hadapan. Tekadnya hanya satu, membebaskan anaknya dari belenggu kekuatan jahat yang telah merusak hidup Ayu. Ibu Ayu yang duduk di sampingnya hanya bisa menunduk. Matanya penuh dengan harapan dan ketakutan, merasa cemas akan apa yang akan mereka hadapi di rumah dukun hitam itu. Sesekali ia melirik ke arah suaminya yang wajahnya dipenuhi tekad. Tidak ada rasa takut yang terlihat di wajahnya. Akhirnya setelah beberapa jam perjalanan, mereka sampai di sebuah desa terpencil jauh dari keramaian. Rumah Mbah Tejo terletak di ujung desa, dikelilingi hutan lebat dan kebun-kebun tua yang tidak terawat. Suasana di sekitarnya terasa gelap dan mencekam. Aura yang menyambut kedatangan mereka sangat menekan. Mbah Tejo dikenal sebagai seseorang yang sangat tertutup. Rumahnya yang terpencil dan lingkungannya yang sunyi menjadi tempat yang sempurna untuk melakukan praktek-praktek hitam itu. Ayu yang sudah putus asa dan marah tidak membuang waktu lagi. Ia langsung menghampiri pintu rumah dan mengetuknya. Pintu terbuka perlahan dan di hadapan mereka berdiri Mbah Tejo. Seorang lelaki tua dengan wajah berkerut dan mata yang tajam, seolah bisa menembus jiwa orang yang berdiri di hadapannya. Tanpa ragu, Ayah Ayu langsung berkata, "Anak saya sudah jadi korban santet yang kamu kirimkan. Kami tahu kamu yang mengirimkannya, dan saya datang untuk menuntut pertanggungjawaban." Mbah Tejo terdiam sejenak, matanya menyipit penuh perhitungan. Ia tahu bahwa keluarga ini bukan orang sembarangan, dan ada sesuatu yang sangat serius di balik kedatangan mereka. Namun sebelum Mbah Tejo berkata apa-apa, Ayah Ayu langsung melangkah maju dan langsung berbicara dengan suara penuh penekanan. "Saya tidak peduli dengan alasan Anda. Saya hanya ingin anak saya sembuh. Saya akan bayar berapapun harganya." Kata-katanya tegas, matanya tidak bergeming. "Saya tawarkan uang 100 juta agar kamu bisa mengembalikan santet itu kepada yang mengirimkannya. Siapapun orang itu, jangan coba menipu saya." Mbah Tejo terkejut dengan tawaran tersebut. 100 juta bukan angka yang kecil.
Dalam sekejap mata, tubuh tua itu berubah, seolah ada yang tergoda dengan tawaran besar itu. Namun ia masih mencoba untuk mempertahankan sikap keras kepala. "Aku tidak bisa begitu saja," jawab Mbah Tejo pelan, merendahkan suara, seolah mencoba menenangkan suasana. Namun ayah Ayu sudah tidak mau mendengarkan lagi. "Kamu harus bisa," ayah Ayu berkata dengan suara lebih keras, bahkan sedikit mengancam. "Anak saya hampir mati. Saya bersedia membayar apapun untuk memastikan dia bebas dari penderitaannya." Keheningan menguasai ruangan itu selama beberapa detik. Ayah Ayu yang sebelumnya tegang kini menghela nafas pelan. Lalu Mbah Tejo berkata dengan pelan, "Baiklah, saya akan membantu. Tetapi kamu harus siap dengan konsekuensinya." Dengan gerakan yang sangat hati-hati, Mbah Tejo mempersilahkan ayah Ayu dan Kiai Hasim untuk masuk. Begitu mereka melangkah ke dalam rumah, bau harum dupa dan rempah-rempah langsung menyelimuti ruangan, memberi kesan mistis yang semakin kuat. Mbah Tejo mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam ritual. Sebuah meja batu besar yang dihiasi dengan berbagai benda. Batu hitam dan lilin-lilin merah tergeletak di sekitar rumah. Tanpa membuang waktu, Mbah Tejo mulai melantunkan beberapa mantra, dan ruangan itu berubah menjadi semakin tegang. Suara angin yang bertiup kencang seakan membawa sesuatu yang gelap memasuki rumah. Benda-benda di sekitar mereka mulai bergetar, seolah memberitahu bahwa kekuatan yang sangat besar sedang dibangkitkan. Ayah Ayu bisa merasakan energi yang semakin dekat dengan kesembuhan putrinya. Namun ritual itu bukan tanpa resiko. Kekuatan santet yang terbalik bisa menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi siapapun yang berani menghadapinya. Tetapi dengan tekad yang sudah membara di hati ayah Ayu, ia tidak bisa lagi mundur. Mbah Tejo mulai melafalkan mantra terakhirnya dengan suara yang semakin keras. Setiap kata yang terucap membangkitkan energi yang kuat, dan tiba-tiba suara gemuruh dari langit terdengar seperti ada badai besar yang akan datang. "Inilah akhir dari semua ini," kata Mbah Tejo setelah mantra terakhir terucap. Seketika ruangan itu menjadi hening. Waktu berjalan lambat dan ayah Ayu bisa merasakan perubahan besar yang sedang terjadi. Beberapa jam berlalu dan akhirnya penderitaan Ayu mulai mereda. Meskipun tubuhnya masih rapuh dan lemah, yang lebih penting adalah energi gelap yang menyelimutinya perlahan berkurang. Ayah Ayu merasakan sedikit lega, meskipun rasa cemas tentang apa yang akan terjadi masih membayangi. Ia tahu bahwa santet yang menguasai putrinya telah berbalik ke arah yang mengirimkan kekuatan hitam itu. Kini siapapun yang mengirimkan kekuatan jahat itu akan merasakan akibatnya. Di sisi lain, Rina tidak menyadari bahwa kekuatan jahat yang selama ini ia kirimkan kepada Ayu kini kembali menyerangnya dengan kekuatan yang sama atau bahkan lebih kuat. Hari-hari Rina yang sebelumnya dipenuhi rasa bangga dan keberhasilan kini berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Rina mulai merasakan perubahan aneh pada tubuhnya. Tubuhnya yang mulai lemah dan merasakan sakit yang tak tertahankan. Awalnya Rina mengira itu hanya kelelahan karena tekanan pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Namun lambat laun tubuhnya mulai memar tanpa alasan yang jelas, dan bau busuk mulai muncul dari kulitnya. Tai lalat kecil di kulitnya mulai berubah menjadi luka menghitam, seperti yang pernah dialami Ayu sebelumnya. Ketika ia memeriksa dirinya di cermin, wajahnya pun mulai membusuk perlahan, seolah-olah ada sesuatu yang merusak dari dalam. Panik dan ketakutan mulai merayapi dirinya. Rina berusaha mengabaikan rasa sakit dan ketidaknyamanan itu. Tetapi setiap hari tubuhnya semakin mengerikan saat ia mengenakan pakaian. Kulitnya yang membusuk berbau sangat busuk membuatnya merasa jijik dan ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya.
Rasa mual dan kehilangan kendali atas tubuhnya mulai merasuki pikirannya. Namun yang lebih mengerikan dari itu adalah kehadiran bayangan hitam yang terus mengintai di setiap sudut rumah. Di setiap ruangan yang ia masuki, bayangan itu selalu hadir seolah mengawasi setiap gerak-geriknya. Pada awalnya bayangan itu tampak samar dan hanya bisa dilihat sekilas. Namun seiring berjalannya waktu, bayangan itu semakin jelas dan nyata, seperti sosok hitam yang bergerak dengan cepat dalam sudut-sudut matanya. Malam hari semakin menjadi mimpi buruk. Rina tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia mencoba terlelap, mimpi buruk yang mengerikan datang menghampirinya. Dalam mimpi-mimpi itu, ia melihat dirinya dikelilingi oleh bayangan gelap yang menyeretnya ke dalam kegelapan yang dalam dan tidak terhingga. Dalam mimpi itu, tubuhnya tampak membusuk, sama seperti yang dialami Ayu. Rasa sakit yang sangat luar biasa mengguncang tubuhnya, membuatnya terbangun dengan nafas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Putus asa semakin mencekam. Rina, ia mencoba mencari pertolongan, tetapi tidak ada yang bisa menghilangkan rasa takut yang menghantui dirinya. Mungkin ini adalah akibat dari perbuatannya. Apa yang dulu ia kirimkan kepada Ayu kini kembali kepadanya. Rina merasa seperti seorang korban dari perbuatannya sendiri. Seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan takdirnya, menghancurkan segalanya yang ia bangun. Suatu malam saat Rina berdiri di depan cermin, ia merasakan sesuatu yang lebih jahat sedang mendekat. Bayangan hitam yang dilihat di sudut matanya muncul lebih jelas. Sudah memasuki tubuhnya. Ia merasakan nafas berat yang dingin di belakang lehernya. Lalu suara-suara aneh berbisik di telinganya. Kamu yang mengirimkan teror ini. Kini saatnya kamu yang merasakannya. Rina menjerit, tapi tak ada suara pun yang keluar. Tubuhnya mulai terasa berat, seperti ada energi gelap yang menggerogoti dari dalam, merusak setiap sel yang ada. Ia jatuh ke lantai, tubuhnya bergetar hebat. Berusaha mengendalikan diri, namun luka-luka yang mengerikan terus bermunculan di kulitnya. Sementara bayangan-bayangan hitam itu semakin jelas, mulai membungkus tubuhnya dengan cengkraman yang sangat kuat. Sadar bahwa ia telah kehilangan kontrol, Rina merasakan takut yang mencekam. Ini adalah buah dari santet yang ia kirimkan kepada Ayu. Ia tak bisa mengelak. Kekuatan hitam itu telah terbalik dan kini ia adalah orang yang harus merasakan akibatnya. Rina menjerit ketakutan. Tubuhnya semakin membusuk. Bayangan hitam terus menghantui dan mimpi buruk terus datang setiap malam. Tidak ada lagi tempat aman baginya. Apa yang telah ia lakukan kini menjadi kutukan yang tidak bisa dihindari dalam hidupnya. Yang dulu ia banggakan perlahan hancur. Hari demi hari keadaan Rina semakin buruk dan apa yang dulu ia anggap sebagai permainan kali ini berubah menjadi siksa hidup yang tidak terhindarkan. Tubuhnya yang terus membusuk dan kehadiran bayangan hitam yang menghantuinya membuat hidupnya semakin tidak terkendali. Bima yang awalnya mulai merasa simpati terhadap Rina, kini mulai merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Ia yang sempat terpesona dengan kecantikan dan pesona Rina, kini merasa ilfil dengan kehadirannya. Rina yang dulu tampak anggun dan penuh percaya diri, kini berubah menjadi sosok yang menyedihkan dan mengerikan, dengan tubuhnya yang semakin hancur dan bau busuk yang tidak bisa ditutupi. Bima yang mulai menjauh seringkali menghindar ketika Rina mencoba mendekatinya. Rina merasa bahwa itu adalah pukulan telak. Pada suatu malam yang kelam, saat hujan deras mengguyur, tubuh Rina yang semakin lemah akhirnya terkulai di atas tempat tidurnya. Ia terjatuh ke dalam kehampaan, menatap ke arah langit-langit dengan mata kosong, merasakan ketakutan yang
terungkapkan dan akhirnya menyerah pada penderitaan. Namun ini bukan akhir yang biasa, ini adalah akhir yang mengenaskan. Tubuhnya ditemukan keesokan harinya dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Rina tergeletak di lantai kamar dalam kondisi hancur dan membusuk. Kulitnya telah mengelupas lebih jauh dan ada bagian tubuhnya yang tampak seolah dimakan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Ada bekas gigitan besar di bagian leher dan perutnya, seperti sesuatu yang memakannya dengan brutal. Namun tidak ada jejak apapun yang bisa ditemukan. Hanya ada bau busuk yang mengerikan. Seolah tubuhnya dimakan oleh kekuatan gelap yang lebih besar dari dirinya. Bima yang mendapat kabar tentang kematian Rina tidak bisa merasakan apapun selain rasa lega yang aneh. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah kembali ke dunia gelap itu lagi, di mana Rina dan kekuatan hitam yang ia bawa terus menghantuinya. Bima yang selama ini terjebak dalam pusaran kegelapan yang dibawa oleh Rina, akhirnya merasakan sebuah kelegaan yang tidak terkatakan. Ia selamat terlepas dari godaan yang datang begitu kuat dari Rina dan kekuatan hitam yang menguasainya. Bima merasa sangat bersyukur bahwa dirinya masih bisa bertahan hidup. Namun bukan hanya Bima yang berhasil keluar dari kegelapan itu, tetapi juga Ayu yang akhirnya perlahan-lahan sembuh setelah melewati berbagai proses panjang. Ayu yang hampir kehilangan dirinya karena serangan santet yang mengerikan, akhirnya kembali bangkit setelah menjalani berbagai ritual ruqyah yang dilakukan dengan tekun oleh sang kiai. Doa-doa yang dipanjatkan oleh keluarga, terutama ibunya yang tidak pernah lelah memanjatkan setiap hari. Walaupun tubuhnya masih rapuh dan terkadang sakit, semangat hidupnya yang hilang kini kembali. Mimpi buruk yang dulu menghantui kini tidak lagi datang mengusik. Trauma yang ditinggalkan oleh peristiwa itu akan membekas seumur hidupnya. Kehidupan di rumah Ayu dan Bima kembali tenang. Namun dengan ketenangan itu datanglah kesadaran baru yang penuh kehati-hatian. Mereka tidak lagi hidup seperti dulu. Ada keteguhan hati yang mengakar dalam diri keduanya. Keluarga mereka semakin memperdalam keimanan dan Ayu pun lebih sering melibatkan dirinya dalam berbagai kegiatan agama sebagai cara untuk menyembuhkan luka batinnya. Bima yang pernah terjebak dalam godaan dunia gelap kini lebih fokus pada keluarganya dan tidak lagi terjebak dalam godaan luar. Keluarga kecil mereka kini hidup dengan penuh rasa syukur, namun juga dengan keteguhan hati, menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah berkah dari kesabaran, keimanan, dan doa yang tidak pernah putus. Meskipun rasa takut kadang datang menyusup, mereka terus berjuang untuk menjaga kedamaian dalam hidup mereka. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.